Dan forum tadi kami konfirmasi murni adalah inisiatif Menko Polhukam bertemu dengan kami. Tapi hal yang menjadi fokus, kami senang Pak Mahfud mendeklarasikan satu sikap moral politik di tengah-tengah lembaga negara yang hampir hari ini berada di bawah bayang-bayang pengaruh kekuasaan yang seolah-olah tidak bersikap kritis. Nah, Pak Mahfud datang membuka pintu ini dan saya berharap ada gelombang dari rakyat untuk datang menyampaikan seluruh dugaan kecurangan dan Menko Polhukam akan menampung sesuai janji Pak Mahfud dan kemudian akan diserahkan kepada otoritas penyelenggara. Kebohongan yang dibongkar Prof. Mahfud MD. Apakah ada kehangatan yang semakin hilang ketika ada petisi berapa orang itu datang kemudian isu pemakzulan muncul? Dan padahal mereka yang datang dan Anda harus menerima, tapi kemudian mereka mengatakan ini direstui oleh Prof. Mahfud katanya. Nggak ada itu direstui. Yang begini loh, mereka ini dipimpin oleh Faisal Assegaf. Ya. Kontak saya, Bang, saya mau ketemu dengan Abang. Urusan apa? Ini pemilu. Ya. Untuk apa? Kan pemilu KPU. Tapi Abang punya des pemilu, Satgas pemilu kata dia. Saya sebut des. Nah mereka datang, kan harus saya terima sebagai Menko Polhukam. Tiba-tiba mereka usulnya dua. Satu, pemilu harus tanpa Jokowi. Mereka katakan tegas begitu. Iya, pemilu harus tanpa Jokowi dan Jokowi harus dimakzulkan. Gitu. Harus dimakzulkan kata mereka. Iya, sebelum pemilu harus dimakzulkan katanya. Itu di rapat atau press conference? Pertemuan tertutup. Pertemuan itu, ya. Iya, pertemuan tertutup. Terus saya bilang pemilu ini udah curang dan sebagainya. Gini saya bilang, Menko Polhukam itu bukan penyelenggara pemilu. Menko Polhukam kan disuruh bertindak. Bertindak harus Menko Polhukam. Saya bilang enggak boleh. Menko Polhukam itu bukan penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ya. Lapor ke sana, jangan ke sini. Jadi Menko Polhukam itu, kenapa kan Menko Polhukam? Loh, enggak bisa. Dulu kan Anda sendiri yang berjuang agar pemerintah tidak boleh ikut campur dalam penyelenggaraan pemilu. Sesudah begini Anda minta saya melanggar konstitusi, saya bilang. Yang kedua, urusan pemakzulan itu kan sudah Anda suarakan lama. Sudah Anda ditanggapi oleh orang, sudah ke DPR. Kok mau minta ke sini? Enggak bisa dong, enggak bakal jadi itu pemakzulan. Nah itu yang saya katakan, enggak lebih dari itu. Dan namanya si Faisal Assegaf itu kan kemudian membuat insinuasi sendiri. Tapi waktu itu saya punya saksi bahwa ada Sukri Fadoli, orang baik itu, jujur. Ada Ledjen Soeharto, ada Batubara, Marwan Batubara. Dia tahu bahwa saya tidak pernah merestui itu. Saya katakan itu tidak mungkin, itu salah saya bilang. Dan ada Rahmat Sarita tuh nekam, mungkin dia kan agak usil juga biasanya. Dia mungkin mau memotong yang bisa dipotong untuk di gitu. Nggak ada yang bisa dipotong. Tapi di Faisal Assegaf bilang direstui. Kapan merestui? Saya bilang nggak mungkin. Kalau nggak percaya tanya sama yang 3 orang yang jujur yang saya kenal baik itu. Soeharto, Marwan Batubara, dan Sukri Fadoli. Saya bilang nggak bisa begitu.